Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 2C akan menjelaskan tentang laboratorium karet yang beranggotakan Amelia Rahmawati, Diva Melani Safira, Hauzan Rafif, Nancy Febriza, dan Firani Haura. Yang pertama itu ada pengertian laboratorium karet. Laboratorium karet adalah laboratorium yang didesain secara khusus untuk analisis kualitatif atau kuantitatif terhadap karet. Pengujian standar Indonesia Rubber SNI 06-1903 tahun 2000. Standar Indonesia Rubber adalah karet alam yang diperoleh dari pohon Hevea brasiliensis secara mekanis dengan atau tanpa kimia serta mutunya ditentukan secara spesifikasi teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Untuk pergolongan, SIR digolongkan dalam 6 jenis mutu, yaitu SIR 3CV, Constanta Viscosity, SIR 3L, like SIR 3WV, Profile, SIR 5, SIR 10, dan SIR 20. Untuk syarat ukuran, standar Indonesia Rubber disajikan dalam bentuk bandela yang dikempak dengan vat dan ukuran tertentu. Ukuran bandela SIR yang diperdagangkan adalah panjangnya 675 plus 25 mm. Lebarnya 355 plus mm. Dapat mempunyai berat sebesar 33/3 kg sesuai permintaan pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nancy Febriza. Kemudian parameter pengujian dan syarat mutu berdasarkan SNI 06-1903 tahun 2000, yaitu uji atau karakteristiknya seperti kadar kotoran, kadar abu, kadar zat penguap, PRI, PXI, nitrogen, kemampuan viskositas molekul, warna skala Lovibond, pemasakan, warna lambang, warna plastik bandela, dan warna pita plastik. Jenis mutunya itu diukur dengan satuan persen dengan persyaratan seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya yaitu ada diagram alur proses penerimaan sampel sampai diperoleh hasil analisis. Yang pertama itu penerimaan sampel, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan bentuk fisik sebelum uji dan pemberian label, lalu dikaji ulang permintaan pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan pengujian karet, lalu dilakukan proses analisa, lalu hasil analisis diserahkan ke bagian penerimaan sampel, dan yang terakhir diserahkan kepada pelanggan. Berikut adalah desain 2D dari desain laboratorium karet. Baik, untuk laboratorium fisika, alatnya ada hardness tester, itu untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan material. Lalu ada alat untuk menguji ketahanan selang gas LPG terhadap api. Kemudian ada alat micro hardness, IRHD, menguji ketahanan karet. Lalu ada alat menguji ketahanan karet terhadap ozon. Selanjutnya ada mesin giling memblending atau menghomogenkan karet mentah. Kemudian pada laboratorium instrumen ada spektrofotometri FTIR yang berfungsi untuk menentukan jenis parameter karet, jenis abu karet, dan jenis plasticizer. Kemudian ada plasticizer Wallace digunakan untuk menentukan kadar plastisitas dari karet mentah. Selanjutnya yaitu di laboratorium basa atau kimia itu ada desikator, oven, dan tanur. Alat untuk penentuan kadar abu, kadar kotoran, dan kadar yang menguap atau kadar air. Sekian presentasi PPT untuk desain laboratorium karet. Selanjutnya akan ditampilkan desain 3D SketchUp dari laboratorium karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan SketchUp dari laboratorium karet. Akan dijelaskan oleh Diva. Baik, saya akan menjelaskan desain laboratorium karet yang
telah kelompok kami buat, dimulai dari desain laboratorium karet kami terdapat 3 modul, yaitu laboratorium fisik, laboratorium basah, dan laboratorium instrumen. Untuk ukuran setiap modulnya, lebarnya yaitu 330 cm dan panjangnya 990 cm. Untuk pintu masuknya terdapat di sebelah kanan. Kemudian pintu keluar terdapat di sebelah kiri. Untuk pintu yang belakang merupakan pintu untuk ke ruangan penyimpanan gas. Kemudian di laboratorium instrumen terdapat FTIR, NMR, spektrofotometri UV vis, GCMS, AAS, dan HPLC. Kemudian untuk instrumen yang terdapat di laboratorium basah yaitu oven, desikator, dan tanur. Kemudian di laboratorium basah terdapat ruang asam dan ruang timbang. Selanjutnya di laboratorium fisik di sini terdapat jangka sorong, durometer, dan hardness tester. Untuk ukuran meja kerja yaitu 75 cm. Untuk ukuran meja tulis juga sama, 75 cm, dan terdapat wastafel, shower, dan juga P3K. Kemudian untuk di lab basah terdapat meja kerja dengan ukuran sama, 75 cm, wastafel, dan juga rak penyimpanan. Kemudian untuk di lab instrumen terdapat meja kerja dengan ukuran 75 cm, loker, wastafel, dan juga shower. Ya, terima kasih Diva. Selanjutnya akan dijelaskan alur untuk laboratorium karet. Sebelumnya, sebenarnya itu di depan laboratorium karet ini ada ruangan untuk penerimaan klien, namun tidak dimasukkan karena yang kami desain hanyalah untuk laboratoriumnya saja. Nah, jadi yang pertama itu analis menerima sampel dari pelanggan, dari klien. Kemudian analis masuk ke dalam laboratorium fisik untuk dites, dilakukan pengujian fisik dan pemberian label. Selanjutnya analis keluar lagi ke bagian penerimaan sampel untuk dikaji ulang permintaan pelanggan. Dilakukan penandatanganan kesepakatan pengujian karet. Setelah itu analis masuk lagi ke dalam laboratorium karet, kemudian masuk ke dalam laboratorium basah untuk dilakukan analisis. Setelah dari laboratorium basah, masuk ke laboratorium instrumen. Kemudian setelah didapatkan hasil analisis,
analis keluar melalui pintu sebelah kiri dan diserahkan hasil analisis tersebut kepada pelanggan. Sekian presentasi SketchUp dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.